Jadi saya lulus SMEA, habis itu Juni lulus, bulan Juni lulus, Juli, Agustus, September, Oktober jualan leker langsung. Jadi selisih 4 bulan dari kelulusan itu saya langsung jualan. Jadi belum pernah istilahnya jualan yang lain. Dengan Bapak siapa ini, Pak? Dengan Bapak Mijan. Usaha apa nih, Pak? Usaha kue leker. Ya. Jadi bisa bercerita, Pak, awal mulanya buat leker ini, Pak? Awal mulanya jual leker karena meneruskan warisan nih Mas, terus terang. Warisan dari bapak saya dulu jualan leker gini, untuk saya yang melanjutkan. Itu dari tahun berapa, Pak? Hari Rabu 7 Oktober 1987 Mas. Jadi kira-kira 35 tahun yang lalu. 35 tahun yang lalu. 7 Oktober harinya Rabu 1987. Masih ingat itu tentang menjadi kenangan hidup saya. Iya. Selama menjalankan usaha itu ada kendala atau kesulitan nggak, Pak? Kalau kesulitan sih mesti ada Mbak, mesti ada istilah rintangan. Kadang dinyinyir orang, kadang jualannya lagi sepi, itu mesti ada lah. Semua kegiatan saya kira mengalami seperti itu. Nanya Mas? Gunanya? Iya. Oh, tadi berapa kilo nih, Pak? 2 kilo. 2 kilo segini. Iya, 2 kilo sama ini. Apa aja, Pak? Tepung beras, bahan pokoknya tepung beras sama tepung terigu. Tepung terigu ya, Pak. Sampah mentega Mas. Cuman itu aja ya, Pak? Mentega sama vanili lah, pengharum vanili. Baru. Jadi nggak pakai istilahnya obat-obat yang lain itu Pak. Jadi pengeringnya tepung beras itu Mas. Tepung beras biar crispy ya, Pak? Makanya tempat saya nggak bisa lama kering seperti yang lain itu nggak Mas. Masalahnya pengeringnya alami tepung beras. Kalau yang lain mungkin bisa lebih keras. Kalau dipangan mungkin malah dimakan mungkin malah jadi pecah itu enggak. Nah, tempat saya memang agak lunak, agak basah gitu lah. Kasih gula pasir ya, Pak? Gimana? Kasih gula pasir ya, Pak? Iya, gula pasir ini botol ini gula pasir sama mesis. Kira berapa menit ini, Pak? Ya cuma dikira-kira Mas. Kalau menitnya mungkin ya kalau pokoknya cuma dikira-kira gulanya mendidih berarti ngaramel mateng, nah itu bisa diangkat. Gulanya leleh ya, Pak? Gulanya meleleh itu kira-kira tandanya udah matang gitu. Biasanya gulanya hancur. Leker klasik ya, Pak, ini? Iya, sengaja leker yang klasik tradisional. Tradisional. Kadang banyak komah yang dulu langganan saya dari TK, SD, SMP sampai sarjana lulus lah kerja di tempat lain, balik lagi ke Jogja, datang ke sini cuman kangen ya Pak sama makanannya ini. Lekernya apa ya? Itu ke sini cuman kangen pengen beli. Ini jualannya dari jam berapa, Pak? Di sini setengah 7 sampai jam 1 siang Mbak, tapi kadang belum jam 1 siang udah habis. Alhamdulillah ya, Pak. Alhamdulillah udah habis. Tiap hari. Kalau enggak ada kegiatan di kampung loh Mbak. Kalau ada kegiatan di kampung ya saya ngalah. Contohnya kegiatan di kampung ya umum kerja bakti atau ada orang meninggal itu kan saya harus ngalah, nggak jualan. Tapi kalau nggak ada kegiatan tetap jualan. Kasihan pelanggannya Mbak. Kalau kesini pas waduh nggak ada, kecewa toh. Nah, saya takut mengecewakan pelanggan itu. Dari awal jualan tempatnya juga di sini, Pak? Nah dulu keliling Mbak di SD dulu. Di sini sekitar 10 tahunan lah. 10 tahun kalau 12 tahun ya, sekitar itulah. Sewa atau enggak, Pak, sini, Pak? Di sini, ya cuma bayar parkir Mbak. Oh iya, Pak, ini tadi lokasinya jalan mana ini, Pak? Jalan Es Parman Mas. Sama Jogja Rasa ya. Iya. Kesukaannya masih Ini ada rasa apa aja, Pak? Pisang mesis gula Mas. Jadi saya memang sengaja nggak macam rasa. Nggak seperti yang lain itu. Nah saya Mas, masalahnya sengaja yang jadul lah istilahnya, yang zaman dulu. Jadi yang klasik tradisional lah. Yang klasik. Ini segini berapa, Pak? Gimana? Ini segini berapa, Pak? Nek satu bungkus gini biasanya kalau isi 4 itu 5.000, kalau isi 8 10.000. Tapi kalau beli satu 2.000 Mas. Kalau senengnya di apa, Pak? Senengnya kalau jualannya habis, jadi dapat untung gitu. Kalau ini
dulu dapat resep dari mana Pak jenengan? Bapak saya kan sudah bilang warisan tadi. Oh, Dari bapak saya. Langsung praktek ya Pak? Heeh. Nyoba-nyoba ikut. Enggak pernah itu. Dari bapak saya udah ngasih resep, saya iya. tinggal melanjutkan. Melanjutkan aja ya. Terus ini yang modal awalnya berapa Pak? Lebih tahu. Kalau Gimana? yang saya kalau untuk modal awalnya berapa Pak jenengan? Maksudnya modal awal. Ya, jadi kan jenengan jualan ini. Ya istilahnya dari modal awal nanti dapatnya separuh, Mbak. Nah, jadi umpamanya dapatnya jualan 100, nanti saya dapat 50. Separuh lah istilahnya. Baru 50% ya Pak? 50%, kira-kira segitulah. Ya nggak harus semuanya 50%, enggak. Tapi kan belanjanya kadang naik turun. Harga naik turun, barang habisnya nggak barengan. Nah, kadang kan naik gula, bahan pokok lah itu mesti habis. Tapi kalau kertas, plastik, gas itu kan nggak mesti habis bareng. Jadi ini bahannya apa Pak? Tepung beras sama tepung terigu, Mbak. Yang rose brand warna merah, terigunya segitiga, Mbak. Kalau nggak pakai itu jadinya kurang bagus. Jadi tapi kurang bagus. Ini pisang raja. Ini besar seperti itu, yang besar seperti itu 3 cukup Mas. Tapi kalau manca tanggung seperti ini biasanya 5 Mas. Tapi kalau besar seperti ini 3 sisir cukup. Kalau tanggung besar loh. Kalau sisirannya kecil-kecil sekitar 5 Mas. 5 sisir. Ini berapa kilo ini Mas? Saya sehari ini buat 2 kilo Mas. 2 kilo. 2 kilo tepung beras sama terigu itu 2 kilo. Ya pokoknya jualannya sampai habis Mas. Sampai habis. Umpamanya jam istilahnya siang belum selesai, belum habis, ya saya kelilingkan Mas. Masalahnya saya nggak berani umpama adonan ini untuk besok nggak bisa Mas. Saya nggak berani. Jadi selalu fresh adonan itu. Fresh ya, Pak? Langsung sehari harus habis ya Pak? Nggak berani untuk besok, nggak berani. Takut pelanggannya nanti merasakan rasa yang kok itu kan. Kadang kalau pas itu aja sampai maghrib itu juga Mas tahu. Dulu masih muter pokoknya ya karena adonan udah terlanjur jadi. Nah itu sudah kerja borong Mas, kerja borong. Tapi naik ke PPT maghrib itu belum habis ya itu jadi rezeki saya sampai di situ. Tapi biasanya Mas, belum sampai jam itu biasanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oleh Yang Maha Kuasa sudah ya mungkin cara bawanya itu sudah digaris Mas. Kamu bawa sekian itu habisnya sekian. Kalau saya bawa 2 kilo itu Mas tak lebih seperempat aja sudah beda Pak hari berikutnya. Jadi nggak bisa namanya rezeki nggak bisa disengko. Tahu disengko ya? Dipaksa. Dipaksa nggak bisa. Jadi jatahnya hari ini kamu 2 kilo, nah, ya itu 2 kilo sudah cukup. Nah, tambah lagi biasanya malah tadi itu lakunya kurang jelas itu. Terus saya mengingat kesehatan lagi payu terus itu kan ya capek biarpun berdiri gini capek juga Mbak. Yang nggak tahan ini pinggang ini. Kuncinya apa Pak buat semua menjalankan usaha? Nah, saya kuncinya kesabaran Mas. Sabar. Sabar, tawakal, zikir. Oke. Yakin pada Allah ya. Oh iya, saya Muslim Mas. Umpamanya dari yang non Muslim, ya mungkin cara beribadahnya beda kan. Ya mungkin dia minta apa yang bagaimana nggak tahu saya. Nah, saya misalnya Muslim ya sudah tahu nih. Yang Muslim cara ibadahnya seperti itu ya. Habis sholat ya minta diberilah aris, jalannya untuk keluarga, ya berdoa lah. Gitu. Oke. Minta saran dan tipsnya Pak Gimana? buat teman-teman yang ingin buka usaha. Ya silahkan kalau ingin buka usaha silahkan. Tapi kuncinya kesabaran itu Mas saya. Kuncinya sekali lagi kesabaran, telaten, dan harus tidak istilahnya menerima. Terima apa adanya yang diberikan rezeki kepada kita. Nek rezeki nggak bisa dipaksa Mas. Yang contohnya saya punya rezeki jalan hidup saya seperti ini. Belum tentu anak saya mau melanjutkan seperti ini kan sudah diberi rezeki dia lewat ini, yang lain lewat ini itu kan sudah istilahnya sudah digariskan oleh Yang Maha Tinggi. Jadi nggak bisa saya memaksakan anak saya kamu mau melanjutkan ini nggak bisa, saya nggak berani Mas. Jalan rezekinya mungkin anak saya, istri saya beda lah dikasih rezeki.
Semangatlah berjuang untuk hidup dan beribadah. Ibadah. Ya, bekerja untuk ibadah, Mas. Oh iya. Bukan bekerja untuk istilahnya cari harta, ya bekerja boleh tapi ingat yang maha tinggi. Bekerja sambil untuk ibadah.